Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Akhirnya mereka keluar sarang. Sebetulnya dari kemarin-kemarin juga udah menampakkan diri. Cuma sekarang lebih ekstrim. Mereka keluar dari hutan kemudian berbicara terkait dukungan kepada Anies Rashid Baswedan untuk menegakkan syariat Islam. Ini sih sebetulnya ngeri-ngeri sedap dan wajib kita kabarkan kepada publik agar paham apa sebetulnya agenda pendukung Anies Rashid Baswedan. Ya, dia mendukung Anies untuk Pilpres 2024. Kita cek videonya ya. Laskar Front Persaudaraan Islam Kalimantan Selatan menyatakan sikap bahwa sepenuhnya mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024 dengan cara apapun sebagai bentuk jihad dan semoga menjadi amal jariah bagi kami dan Indonesia menuju negara syariah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Laskar Front Persaudaraan Islam Kalimantan Selatan, dia mengklaim itu. Agenda mereka udah jelas di sini. Kenapa ngotot-ngototan dukung Anies? Apa yang sedang mereka persiapkan? Pertanyaannya, maukah kita sebagai orang Indonesia memilih calon presiden, memilih presiden yang jelas didukung oleh kelompok itu yang visi misinya, yang cita-citanya udah jelas diomongkan tuh oleh yang mengklaim sebagai Front Persaudaraan Islam Kalimantan Selatan. Kita tahu FPI udah dibubarkan, Front Pembela Islam. Cuma kan sekarang menjadi berganti nama, tapi orang-orangnya itu-itu aja, nggak berganti tuh. Nggak berganti orang-orangnya. Imam besarnya tetap itu. Menjadi Front Persaudaraan Islam. Sebagaimana HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Secara organisasi mereka udah dibubarkan. Sudah tidak mendapatkan legitimasi dari negara. Ya, pelegalan ormasnya. Cuma orang-orangnya masih aktif sampai detik ini, menyebarkan pahamnya, menyebarkan ideologinya, ya, nggak diapa-apakan, santai. Artinya apa? Pembubaran sebuah organisasi yang dikatakan tanda kutip terlarang itu nggak ada guna bila para ideolognya tetap dibiarkan hidup, apalagi menyebarkan pahamnya, menyebarkan doktrinnya. Bila pemerintah sepakat bahwa misal HTI adalah organisasi terlarang, maka para ideolognya mesti ditangkap. Kan tetap dibiarkan. Khozinuddin CS itu sampai detik ini masih berkoar-koar, ya, menunjukkan bahkan menyodorkan proposal khilafah. Bah, ngeri. Maka ayo kita dukung pemerintah untuk menindak tegas para ideolog HTI itu. Kalau memang sekali lagi kita sepakat bahwa HTI adalah ormas terlarang di Republik ini. Ya, kita katakan aja sama dengan PKI, sama-sama terlarang, sama-sama ingin mengganti ideologi negara, ya. Mau PKI, mau HTI pun sama, punya
tujuan merubah ideologi Pancasila. Dan kita harus sepakat sama-sama, apapun bentuk ideologinya, siapapun penggagasnya, tokohnya siapapun, bila ingin mengancam Pancasila, bila ingin merusak NKRI, maka kita harus tegas untuk melawan, melarang mereka. Negara harus berperan. Wahabi pun sama. Maka rekomendasi BNPT, Kiai Said Akil Siraj itu sudah sempat berbicara. Ya dong, pemerintah ngomong dong, ya, pelarangan ATI, khilafah, kemudian Wahabi, bicara dong pelarangan itu. Jangan hanya membubarkan organisasinya, namun para ideologinya tetap dibiarkan bercita-cita itu. Makanya salah satu kemarin yang rame, sekarang masih rame nih, Hanan Attaqi, kenapa sampai ditolak ya oleh orang-orang NU, oleh Banser? Kenapa? Karena dia punya landasan berpikir, punya visi misi, punya keyakinan bahwa syariat Islam bentuknya khilafah mesti ditegakkan di republik ini, di dunia ini. Dan jelas, apalagi kemarin ya PBNU dengan seluruh perangkat ulamanya udah melakukan Basul Masail, bahkan menjadi salah satu pokok rekomendasi di peringatan 1 abad NU. Udah, jangan lagi berbicara tentang konsep khilafah dan sebagainya. Kita harus berbicara tentang konsep kemanusiaan. Ya, biarkan nanti ada waktunya khilafahnya. Sekarang kalau ada orang yang masih teriak-teriak mesti kewajiban mendirikan syariat Islam khilafah, berpandangan bahwa khilafah, sistem khilafah adalah seperti akidah, maka itu adalah penyesatan pemahaman agama. Kita harus tegas mengatakan itu. Mereka juga tegas mengatakan bahwa sistem demokrasi adalah tagut, bahwa orang yang masih hidup di dalam naungan sistem demokrasi adalah kalau mati itu matinya kufur, dikafirkan oleh sistem. Ketika mereka tegas seperti itu, maka kita pun harus tegas bahwa orang yang masih punya pikiran, yang masih meyakini bahwa sistem khilafah untuk saat ini menjadi persoalan akidah, bukan persoalan ijtihadiyah, maka itu pun penyesatan kepada umat. Penyesatan kepada umat. Kita harus tegas mengatakan itu. Kita harus tegas mengatakan itu. Kita harus tegas mengatakan itu. Nggak boleh samar-samar lagi. Penyesatan umat. Kalau tidak sesat, maka mereka akan sangat berani berbicara ini, berdiskusi ini, berdebat soal ini dengan seluruh pimpinan pondok pesantren yang ada di Indonesia, dengan ormas-ormas terbesar di Indonesia, Islam khususnya, dengan NU, dengan Muhammadiyah. Faktanya mereka nggak berani berdiskusi urusan ini. Artinya ada yang disembunyikan, artinya ada yang diselewengkan, artinya mereka tidak mau berani berdebat urusan ini. Dan jelas di sini mereka sedang menyimpangkan agama kalau seperti ini. Ya, begitu saudara. Tapi ya mereka akan terus berbicara itu. Mereka akan terus menganggap bahwa khilafah adalah agama, agama adalah khilafah. Maka orang yang membenci atau tidak mau menerapkan syariat Islam khilafah, maka dia sedang menolak kehadiran Tuhan. Maka mereka sedang menolak agama. Ini bentuk penyesatannya. Padahal khilafah itu bentuknya, sistem khilafah itu sifatnya bukan akidah, tetapi ijtihadiyah. Tetapi mereka anggap itu sebagai bentuk akidah. Nah, ini bentuk penyesatan kepada umat. Sesuatu yang faktanya sifatnya ijtihadiyah, kemudian mereka yakini sebagai akidah, maka ini bentuk penyesatan kepada umat. Dan kita harus tegas mengatakan itu. Di akhir, mari kita sadar sama-sama bahwa mereka punya agenda luar biasa di 2024 nanti untuk merongrong NKRI, merongrong Pancasila. Dan saya pribadi nggak mau itu terjadi. Terserah. Ini demokrasi. Mereka mampu mewujudkan cita-citanya manakala presiden yang mereka pilih itu benar-benar jadi. Mereka akan menekan presiden pilihannya untuk menegakkan sistem itu. Dan ya kita negara demokrasi, berpotensi mereka melakukan itu. Maka
Selama itu belum terwujud, selama itu pula kita harus berupaya. Menurut saya sebagai orang Indonesia yang cinta NKRI, yang cinta kebinekaan, yang cinta Pancasila, ya, yang sudah meyakini betul bahwa Pancasila, NKRI dan seluruh produk hukum negara ini tidak bertentangan dengan satu agama pun yang ada di Indonesia, maka kita harus berada di barisan terdepan untuk mengawal siapapun aja yang mau merusak ini semua, kita akan melawannya. Saya pribadi dan saya mengajak kepada semuanya untuk melawan mereka. Insya Allah bagian daripada jihad. Kalau mereka mengatakan bagian daripada jihad politik kalau mendukung Anies, maka kita pun sama. Kita berjihad mempertahankan NKRI ini. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Kita harus yakin itu, bahwa kita melakukan ini bentuk daripada jihad kita. Insya Allah restu Allah juga akan hadir kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.